Alhamdulillah, 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 alhamdulillah ala kulli hal, dalam segala hal apapun. Belajar mentauhidkan Allah wahdahu wahidu tauhidan adalah marilah kita mensyukuri dan adalah bagaimana kita adalah berterima kasih pada Allah dalam segala hal, sahabat. Maka pada dasarnya tidak ada yang buruk di sisi Allah, tidak ada satupun gerak makhluk ya sebiji jarah sekalipun adalah kecuali adalah mutlak gerak dia. Tidak ada satupun wayang yang bergerak kecuali adalah semuanya yang bergerak adalah dalang. Yang wujud adalah dalang, yang hidup adalah dalang, semua. Yang berilmu dalang pada dasarnya, sahabat. Ya. Karena kita adalah hanya wujud yang diwujudkan, hidup yang dihidupkan. Dan adanya segala sesuatu itu hanya satu. Ada itu satu. Jadi pada dasarnya dari mulai Allah sampai apapun yang ada hanya Allah tadi semua ya. Maka jangan terjebak pada bentuknya, pada fisiknya ya. Karena adapun bentuk yang banyak, yang fisik yang banyak adalah ada yang diadakan. Tetapi ada adalah satu. Maka disinilah sahabat pagi hari ini adalah Abah yang ingin insya Allah kita akan menyambut bulan Sya'ban. Nah, ada lebih dari 30 orang yang bertanya tentang barangkali bagaimana cara kita menyambut bulan Sya'ban. Karena pada dasarnya sahabat adalah bulan dari Muharram sampai Zulhijjah itu adalah perjalanan. Maka kita sekarang sudah mau masuk bulan Sya'ban. Apa yang harus kita bangun pada bulan Sya'ban? Membahas apapun sahabat senantiasa kembali mengikuti apa yang menjadikan landasan baginda Nabi. Man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapapun ingin memahami sesuatu, ingin mencari sesuatu, ya, maka jangan keluar daripada diri. Maka bicara tentang apa yang harus dilakukan bulan Sya'ban juga adalah kembali pada diri. Karena diri kita adalah alam sogir, adalah alam kesempurnaan Allah. Itulah kenapa manusia memiliki kesempurnaan. Dan itulah kenapa Allah telah memuliakan seluruh Bani Adam. Walaqad karramna Bani Adam. Dan Allah telah memuliakan Bani Adam. Kita telah diberikan karomah oleh Allah. Kita telah diberikan adalah kelebihan, kemuliaan setiap diri. Tinggal bagaimana adalah si diri adalah bangun dari tidurnya untuk menyadari tentang apa tujuan hidup tadi semua. Pada dasarnya yang Abah sering bahas adalah keberadaan kita manusia di alam dohir ini memang dalam kesadaran yang sangat rendah, ya. Bahkan lebih mendekati pada kesadaran binatang, bahkan lebih rendah dari kesadaran binatang. Dan itu Allah sudah sampaikan beberapa ayat dalam Al-Quran. Bahwa kita adalah, Allah menyebutnya adalah, pada saat hati kita mati, lahum kulubun la yabqahuna biha, akhirnya juga mata batin kita juga buta. Walahum ayyunun la yubsiruna biha, dan telinga batin kita pun tuli. Walahum ayyunun la yubsiruna biha, kenapa? Karena kita masih ulaika kal an'am, karena kita adalah masih binatang dari semua ya. Binatang yang berlogika. Kata Nabi adalah al-insan hayawanatik. Insan itu adalah binatang yang berlogika. Pada dasarnya sahabat, yang menjadikan kita tidak bahagia hari ini karena kita masih ada pada martabat binatang itu. Ya. Ada pada derajat orang. Ya. Maka Allah menyebut dalam Al-Quran itu ada orang, ada manusia, ya. Ada insan, ada basarun. Ada semua. Jadi orang yang paling tidak sadar itu masih ada pada martabat binatang pada dasarnya. Itulah kenapa selalu orang disebutnya adalah orang, adalah belum menjadikan adalah manusia sesungguhnya, sejatinya manusia. Makanya selalu adalah bahasanya adalah nah inilah barangkali yang apa amaliyah yang bisa kita lakukan yang sesuai pertanyaan 30 teman adalah sesungguhnya adalah kalau seandainya kita memahami tadi semua ya yang disebutkan orang tadi semua adalah
bagaimana adalah kita sadar, ya. Bagaimana adalah kita sadar dari semua, ya. Karena kebanyakan dari kita adalah masih orang utan dari sesungguhnya. Kesadaran manusianya adalah masih hanya tatanan 12-18% dari semua, ya. Maka itulah takut hidup, takut mati dari semua, ya. Karena masih tatanan orang tadi semua. Kalau sudah jadi manusia, sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak bahagia sebenarnya, kalau kita paham, ya. Tetapi ya tidak apa-apa, karena ini hidup adalah proses belajar, apalagi sekarang kita ada masuk bulan Sya'ban, maka yang menjadikan penyebab ketidaksadaran kita adalah karena eksistensi jasad, ego diri, pengakuan diri, itulah yang melekat pada diri. Sehingga kita sulit untuk menjadikan diri kita adalah untuk terbang bahasanya. Karena kalau dalam bahasa ilmu fisika adalah gaya sentrifugal, gaya tarik-menarik tubuh kepada bumi terlalu kuat tadi semua. Maka yang disebut daya adalah semakin berat adalah daya, maka semakin berat pula benda itu akan terbang, sahabat. Nah, diri kita ini dibagi dua bagian. Ada diri dohir dan diri batin. Diri batin kita adalah ruh dan diri dohir kita adalah jasad. Nah, maka penghalang daripada si ruh untuk kembali kepada Allah atau menemukan kebahagiaan atau menemukan kesadaran atau meningkat kesadarannya, itu penghalangnya adalah jasad. Karena jasad masih sifat binatang tadi semua, ya. Karena jasad masih menghalangi adalah memiliki sifat adalah binatang tadi semua, ya, yang selalu adalah tadi. Maka inilah sahabat yang mungkin kita akan bahas pada pagi hari ini yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Karena pada dasarnya bicara Sya'ban sebenarnya adalah juga bicara tubuhmu. Bicara Rajab sebetulnya adalah ruhmu pada dasarnya. Maka itulah di bulan Rajab, bulan yang ke-7, kemarin Abah sudah bahas tentang hakikat angka 7 yang berlaku pada tubuh ini. Maka berlakulah kita hidup pada hari yang 7. Dari Ahad menuju Ahad. Tubuh kita disusun oleh 7 lapis nafsu. Dari Ammarah, Lawamah, Mulhimah, Mutmainnah, Radiyah, Mardiyah, Kamilah. Dan 7 lapis kesadaran. Ya. Maka oleh karena itu adalah tubuhnya bentuknya dalam bentuk adalah 7 bagian. Bagian kepala, tangan kanan, tangan kiri, dada depan, dada belakang, kaki kanan, kaki kiri. 7 bagian. Dan ada 7 lapis bumi pada tubuh. Adalah bulu, kulit, tulang, darah, sumsum, urat. Ada 7 lapis langit. Ruh itu. Ya, 7 lapis langit. Ya. Bicara langit adalah ruh. Dan juga ada 7 latifah. Latifatul qalbi, latifatul sirri, latifatul ruhi, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafsi, dan latifatul qalb. Dari semua, ya. Maka mensucikan tubuh ini pun menjadi dibagi dengan 7 bagian yang dohir. 7 air mutlak, air sumur, air sungai, air laut, air hujan, air salju, air es. Dan demikian pula juga adalah 7 kita dibangun tubuh kita dengan 7 latifah. Dan 7 sifat ma'ani. Kudrat, irodat, hayat, ilmu, sama, kalam, basar. Dan 7 pula adalah sifat maknawi dari semua. Nah, disinilah sesungguhnya yang harus adalah kalau kita di bulan Sya'ban ini adalah bagaimana untuk menyatukan dohiron wa batinan. Rajab batin, Sya'ban adalah dohir dari semua. Dan dua-duanya harus kita kawinkan tadi semua. Dan karena kalau seandainya tidak dikawinkan, maka jasad dia akan menguasai adalah perjalanan hidupmu dan sementara ruhmu terbengkalai. Jadi ruh terbengkalai, kita tidak akan bahagia. Tapi ruh terbang, tapi jasad terbengkalai dari semua. Itulah kenapa Allah membawa kepada kita bidunya hasanah, maksudnya jasad yang hasanah, cukup makan, cukup pakaian, cukup ini, cukup itu, cukup apa, dari semua. Syukur kalau berlebih, dari semua, ya. Wafil akhirati hasanah sebetulnya adalah ruh kita sesungguhnya, kesadaran ruh kita. Maka yang terbaik seharusnya adalah koalisi. Maka itulah di alam ini Tuhan mengajarkan kepada kita tauhid, wahada yuwahid tauhidan itu mengawinkan. Maka sesungguhnya dari awal
Allah ingin kita bahagia pada saat kita kawinkan dohiron wa batinan. Makanya wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujna, pasanganmu wa kula minha ragoda. Allah menyuruh kita menikmati surga di sini kalau seandainya sudah kawin dohiron wa batinan. Tadi Adam adalah dan Hawa bahasanya. Sebetulnya adalah hakikat jasad dan ruh dikawinkan. Makanya itulah kenapa manusia gelisah, karena manusia tidak sakinah. Maka itulah kenapa Allah memberikan contoh lain. Manusia harus kawin dengan lawan jenis. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Ajwajan adalah sama. Supaya kawin tadi semua. Tauhid tadi semua. Ya. Maka dunia ini isinya tentang kawin sebetulnya. Hanya tentang bagaimana adalah jam'u, menyatukan dohiron wa batinan. Semua, ya. Antara fisika dan kimia harus kawin. Pada fisika berlaku hukum fisik. Hukum gravitasi berlaku, hukum relativitas berlaku, hukum tabur tuai berlaku. Tapi pada kimia ada hukum kimia pun adalah akan berlaku. Maka ada kohesif, ada adhesif, ada tarik-menarik, ada tolak-menolak, dan lain sebagainya. Itulah tentang tubuh kita ini. Maka itulah Allah menyuruh kepada kita membaca diri. Tadi wafi anfusikum afala tubsirun, dan dalam dirimu apakah engkau meneliti apa bagian batinmu, apa bagian dohirmu. Sanurihim ayatina fil afak, telah kuperlihatkan ayat-ayatku, wafi anfusihim, dan di dalam dirimu. Nah itu. Apakah engkau melihat? Allah di situ adalah mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyan, sampai jelaslah Allahu al-haq pada dirimu. Itulah sahabat tentang, maka kita tidak bisa melepaskan. Maka Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Ada ajwajan, ada pasangan. Pasangan. Maka kata Abah, pasangannya air adalah api. Maka tadi pada saat kemarin bulan akhir tahun kemarin banyak hujan, sekarang masih ada hujan, tapi nanti akan disusul api. Karena itu kekasihnya, pasangan. Jadi pasangannya. Jadi pasangannya daripada air itu api. Tadi semua ya. Maka kalau kemarin banyak banjir, hari ini mungkin penutupan masih ada banjir, tapi nanti ke depan itu yang akan kalian tonton adalah api. Suaminya yang datang. Begitulah hukum sahabat. Demikianlah hukum alam sebetulnya adalah alam ini adalah alamat ini adalah ya Allah gitu kan tadi. Maka berlakulah hukum sunatullah pada alam ini. Nah ini yang harus dipahami ya sahabat, supaya kita berjalan dari Muharram kepada Dzulhijjah itu mengerti apa yang harus dilakukan di Muharram, apa yang dilakukan di Safar, apa yang dilakukan pada Rabiul Awal atau Mulud, Silih Mulud, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, barulah Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah ini. Kita sebentar lagi akan menyambut adalah apa namanya, karena tadi untuk bahagia dohiron wa batinan, 7, 8, 9 ini harus dikawinkan. Rajab, Sya'ban, Ramadan ini harus dikawinkan. Tadi semua ya. Seperti halnya dalam setiap rumus-rumus molekul ya. Misalnya adalah senyawa. Sesuatu itu akan berguna kalau sudah memiliki rumus senyawa. Contoh, 1 hidrogen dengan 2 hidrogen dengan 1 oksigen. Itu adalah menjadi 3. Berarti di situ adalah akan menjadi bermanfaat benda itu. Gabungan H2, 2 hidrogen dengan oksigen, itu akan merasakan manfaatnya dan dia disebut air, namanya si Adamnya. Pada saat kamu sudah jam'u tadi semua ya, ada ikatan tadi semua atau kawin bahasanya ya. Nah inilah sesungguhnya Allah sudah mengajarkan kepada kita di alam ya, bagaimana rumus-rumus kimia yang berlaku di alam, dan itu menggambarkan kepada kita tidak ada bedanya dengan diri kita manusia. Itulah kenapa kita harus diajar tajwid tadi semua. Tadi kenapa kita di tubuh kita jadikan Al-Quran oleh Allah, dan ada tajwid, ada kiroat tadi semua sama. Karena pada saat huruf saja, misalnya hukum nun mati dengan bagaimana idhar, bagaimana ikhfa, bagaimana idgham pada tubuh, supaya tubuh ini sahabat bertajwid kepada seluruh isi alam, kepada sesama manusia,
kepada binatang, kepada tumbuhan, pada pohon. Kalau seandainya sudah mengerti hakikat diri kita adalah tajwid juga, maka insya Allah maka ada kiroat yang indah yang bisa dibangun pada komunitas itu, sahabat. Demikianlah cara Tuhan mengajarkan lewat hukum-hukum alam tadi semua, ya. Nah, maka pada pagi hari ini adalah juga kita akan bahas tentang bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban termasuk salah satu bulan yang sangat penting, ya. Walaupun dari 12 bulan itu tadi semua, karena kita ini berjalan pada tadi setelah kita mengerti 77 tadi semua, kita akan mengerti adalah angka 12 tadi semua, karena kita hidup di 12 bulan. Hidup di 12 bulan karena tadi pada dasarnya diri batinmu la ilaha illallah itu adalah apa namanya 2 huruf, ilaha 3 huruf, Allah 4 huruf. La ilaha illa Allah tadi. Nah, itu 12 huruf. Muhammad jasadmu, Rasul Allah adalah merupakan 3 suku kata tapi masing-masing 4 huruf. Maka pada dasarnya adalah kita ini dohir 12 jam, batin 12 jam diajarkan sesungguhnya. Maka badrun 12 jam malam adalah tubuh kita mati tadi, samsun 12 jam siang tadi semua. Tapi kawinan 12 jam siang, 12 jam malam itu adalah suratul Fatihah, 144 huruf tubuh kita lah suratul Fatihah itu. Maka kalau seandainya kita sudah baik mufatahah, nah Fatihah itu adalah surat Al-Fatihah, adalah kunci. Surat Al-Fatihah juga boleh dikatakan adalah sebagai pembuka dari semua. Maka jadikan tubuh kita adalah pembuka. Nah, itu bisa kita lakukan pembersihannya adalah di bulan Sya'ban. Karena kalau seandainya tadi adalah bulan 7 adalah bulan la ilaha illallah, bulan Sya'ban bulan Muhammadur Rasulullah, Sya'ban bulan Rasulullah, tapi adalah Ramadan bulan ke-9 adalah bulannya kita, gabungan Allah dan Rasulullah. Berarti kita sudah sudah wahada yuwahidu tauhidan, itu sudah 3 tapi 1 dari semuanya sudah bersatu. Nah, itulah 7, 8, 9. 7, 8, 9, 24. 7 bulan 7 Rajab, 8 bulan Sya'ban, 9 adalah bulan Ramadan tadi semua, ya. Maka itulah barulah kamu akan mengerti kenapa yang dimaksud Idul Fitri itu, kan. Bagaimana kamu akan id kembali dari ada yaudu kembali tadi sila ilaha illallah tadi, kembali pada la ilaha illallah pada batinmu. Mengembalikan dari alam arwah ke alam wahidiyah, alam wahdah kembali ke alam ahadiyah. Dari alam afal ke alam asma ke alam sifat kembali ke zat. Itulah kembalinya kepada di bulan ke-7 itu adalah hakikat batinmu la ilaha illallah. Nah, Sya'ban adalah bulan Muhammad Rasul Allah. Maka itulah Nabi bersabda bahwa sesungguhnya Rajab adalah merupakan syahrullah dan Sya'ban syahri bulanku tadi semua. Nah, maka bagaimana menyikapi, membangun kesadaran pada jasad di bulan Sya'ban ini supaya nanti di bulan Ramadan itu betul-betul adalah kita kawin dohiron wa batinan tadi, menjadi bulan umatku tadi semua. Jadi bahasanya kalau seandainya di bulan Rajab dan Sya'ban, bulan 8 bersaksi adanya Allah, Muhammad bersaksi pada Allah, Allah pun menyaksikan Muhammad, dan adapun Sya'ban adalah Adam, kita, umatnya adalah bagaimana ikut dibawa menyaksikan. Tuh. Tapi kan itu di situ harus 7, 8, 9. Maka ini hanya teorinya saja, tetapi prakteknya mudah sebetulnya. Adalah bagaimana dengan menakuk lidah, merapatkan gigi. Nah, kemudian ada mandi di bulan Sya'ban ini, lebih perbanyak mandinya. Tapi bukan hanya mandi guyuran air, tetapi lebih banyak mandi ruhani dari sesungguhnya. Nah, maka Nabi pun bersabda, amalia yang paling banyak sunnah yang Nabi lakukan di bulan Sya'ban itu saum dari semua. Nah, apa itu saum? Bukan hanya saum menahan makan dan minum, sahabat, tetapi lebih banyak pada imsak. Tadi di bulan Sya'ban ini maksud Nabi banyak saum secara hakikat. Itu secara hakikat, secara syariat banyak saum biasa seperti biasa. Tapi secara syariat banyak imsak, menahan keberadaan wujud diri. Jadi di bulan Sya'ban itu terus menyadari sebenarnya aku wujud yang diwujudkan. Begitu.
sebenarnya yang ada hanya Allah dan aku ada yang diadakan. Itu itikad terus dibangun pada rasa. Supaya tubuh ini tidak menjadi mendominasi adalah ruh kita. Karena manusia yang tidak bahagia pada dasarnya adalah tubuh yang di dalamnya ada nafsu yang tidak terkendali, yang menguasai adalah tubuh ini sehingga ada terkatung-katunglah ruhnya. Walaupun sholat tubuh ini nggak ikhlas. Walaupun sholat tubuh ini adalah pamrih. Walaupun sholat tubuh ini ada yang diminta. Walaupun sholat, jadi akhirnya juga sholat hanyalah hasilnya sia-sia. Itulah yang kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah, sahabat. Maka pahamilah tentang bagaimana Rajab bulan ke-7, Sa'ban bulan ke-8. Itu semuanya yang Allah dohirkan, semuanya punya makna, sahabat. Ya. Semuanya punya hakikat, semuanya punya hikmah. Ada rahasia di sebalik rahasia, gitu. Ya. Nah itulah ya. Nah maka jangan sampai kita hanya ketemu lagi Sa'ban, ketemu lagi Ramadan, ketemu lagi Sa'ban, ketemu lagi Ramadan, tapi tidak pernah masuk ke dalam bulan Syawal. Syawal itu kan salah. Meningkat. Sudah meningkat apa? Kesadarannya. Salah. Syawal. Meningkat kesadarannya. Karena pada saat kamu sudah meningkat kesadarannya, kamu akan bahagia sebenarnya. Sadar. Namanya sadar, kamu akan eling. Gitu. Maka kalau sudah sadar, kamu bisa sholat. Gitu. Kalau enggak sadar alias mabuk, kamu dilarang sholat. Wala taqrabu sholat wa antum sukara. Nah itu. Nah sebanyaknya kebanyakan sekarang tadi sholatnya itu adalah sholat orang mabuk dari semua ya, karena sholat yang dibangun bukan dengan kesadaran tadi semua. Nah inilah sahabat, sesungguhnya setiap tahun itu adalah perjalanan, adalah bagaimana untuk si jiwa belajar untuk sekolah berproses. Nah jadi Rajab, Sa'ban, Ramadan 7, 8, 9, 24. 24 adalah perlambang dohir dan batin, 12 jam siang, 12 jam malam. Maka tadi Rajab adalah la ilaha illallah ruhmu. Dia harus mi'raj tadi. Adapun Sa'ban adalah Muhammadur Rasulullah. Dialah yang disebut Isra tadi semua. Jadi Isra pada tubuhmu, maka ada mi'raj pada ruhmu, seolah-olah begitu. Gitu. Jadi itulah maka kenapa dalam Al-Qur'an kisah Isra Mi'raj itu adalah apa dulu? Mi'raj dulu sebetulnya. Coba kalian lihat surat An-Najm itu adalah dia surat An-Najm dulu yang turun, baru surat Al-Isra. Memang harusnya begitu sebenarnya. Ruhnya dulu diaktifkan tadi semua. Tadi ada Rajab dulu, tadi bulan 7 dulu, aktifkan dulu ruhnya gitu. Hidupkan dulu hatinya supaya nanti masuk ke dalam Sa'ban. Nah, itu. Makanya untuk Isra itu perjalanan jasad, Mi'raj perjalanan ruh, tuh kan gitu. Ini yang harus difahami. Jadi Isra, Mi'raj itu perjalanan dohir dan batin tadi semua ya. Tapi yang berjalan bukan tubuh kita dan juga bukan ruh kita. Itulah si Adam itu hanya dibawa tadi semua. Si Adam itu dibawa untuk menyaksikan, si Adam itu hanya dibawa untuk menikmati. Adapun yang bersaksi adalah Muhammad kepada Allah, adalah Sa'ban bersaksi kepada kebenaran Rajab gitu. Rajab menyaksikan sesungguhnya dia nyata karena adanya si Sa'ban, nah gitu. Nah, adapun Sa'ban dan Ramadan itu nyata pada kita manusia, insan, Adam tadi semua. Maka itulah sempurnalah bulan ke-9 tadi semua ya. Maka amalia yang sudah dibangun di tempat Abah di sini dari Muharram, kemudian bagaimana Muharram kholwat, kemudian Sofar mengkosongkan. Bagaimana cara Sofar mengkosongkan supaya bisa sifir. Bagaimana supaya lahir Tiplul Ma'ani. Rabiul Awal adalah Maulud dari bulan ke-3 dan bulan ke-4 pendewasaan daripada si bayi gitu kan. Masuklah kepada kehidupan Ma'ul Hayat, mencari air yang sebenarnya air Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Supaya tadi sudah toharoh dulu untuk Rajab, si ruh kita adalah terbang, laksanakan Mi'raj. Mi'raj dulu sahabat sebetulnya. Bukan Isra dulu kalau dalam Al-Quran. Makanya surat An-Najm yang mengisahkan Sidroh Al-Muntaha, yang Nabi berjalan itu adalah 15 tahun sebelum kisah Isra sebenarnya. Tadi semua. Maka tadi perintah sholat itu setelah Mi'raj dulu. Gitu kan tadi. Karena di dalam Al-Qurannya sendiri surat An-Najm itu 15 tahun
dalam kisah asbabun nuzulnya, barulah turun subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Baru dijalankan. Kan tadi, nggak mungkin dijalankan tadi semua tadi kecuali kamu sudah lebur tadi semua dirojab tadi semua. Sangat masuk akal kalau seandainya Quran menjelaskan Mi'raj dulu baru Isra sebetulnya. Mi'raj dulu baru sholat kan tadi. Jadi pahami ya. Nah, tadi. Makanya amaliyah yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban. Nah, tadi karena berarti kalau Rajab kemarin kita sudah melaksanakan kholwat, kemudian sambil juga kita ngabeti, menahan tubuh ini daripada apa yang dia sukai, tadi berhenti makan nasi, berhenti makan ikan, berhenti makan itu bukan untuk apa-apa. Imsak supaya si tubuh ini imsak, mampu menahan tadi semua ya. Karena kalau tidak begitu maka selalu yang dominan itu bagian yang dohir. Maka itulah para ulama berkata, baik ihya maupun hikam, am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwatihi. Bagaimana ruhmu akan terbang menuju Allah sementara adalah tubuhmu adalah diliputi oleh hawa nafsu. Tadi semua ya, hawa nafsu adalah. Maka tadi dalam Candi Borobudur itu ada kamadatu. Nah, kamadatu, rupa datu. Nah, barulah masuk kepada Sidroh Al-Muntaha itu dalam wujud arupa datu. Sudah adalah wujud tanpa wujud tadi semua ya, itulah tahapan manusia. Jadi yang disebutkan ultrasonur kesadaran sempurna itulah wujud tanpa wujud tadi semua, arupa datu tadi semua, bukan lagi terjebak di pikiranmu pada ingin ini ingin itu yang berwujud, karena kamu sudah naik daripada kama datu, rupa datu menuju arupa datu tadi semua ya. Nah itulah sahabat, maka apa saja amaliyah yang harus kita bangun. Nah syukur-syukur kalau kalian rojabnya sudah bagus kemarin. Laksanakan sholat tanggal 1 rojab, kemudian bagaimana tadi semua. Bagaimana juga malam Jumat pertama rojab, kemudian ada tanggal 30 akhir bulan rojab tadi semua. Bukan hanya sholatnya sebetulnya, jam'u tadi semua. Di tanggal itu bagaimana adalah menarik dualitas kamu duduk adalah tadi semua. Maka nah, disinilah sebetulnya adalah konsep kepada Allah itu bukan hanya sebatas gerak tubuh, amaliyah, sholat, bukan hanya sebatas dzikir, mengucapkan kalam-kalam, kalimat-kalimat, tapi sadar, menyambungkan. Bagaimana menyambungkan? Dengan mematikan. Karena nggak ada lagi cara untuk itu. Walaupun kamu dikir, Allah, tapi yang dikir kamu itu, kamu tidak akan tersambung. Karena Allah itu ada kalau kamu tidak ada. Maka disitulah kenapa Nabi bersabda, an-nasu niyamun adalah manusia itu tidur wa idamatu intabahu, ketika dia mati baru bangun. Manusia itu adalah mati, tapi ketika dia mati dia hidup gitu loh. Itulah yang firman Allah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Jadi kita harus ngerti hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah beda dengan hubungan, karena kamu tuh kadang-kadang menganggap Allahnya itu masih duduk di aras gitu kan tadi. Punya jihad, bisa ditunjuk, gitu kan tadi semua. Nah itulah masalah tadi semua. Hari ini orang Islam punya anggapan bahwa Allahnya itu nggak tahu di mana, gitu kan tadi semua. Tadi semua. Inilah yang karena tidak jam'unya itu. Maka kalau masih pemahamannya begitu, ya tentu. Maka yang Abah khawatir, pemahaman yang semacam itu pada saat teknologi sudah jauh, kalian tidak akan mampu adalah bertahan. Tadi semua ya. Maka jangan aneh hari ini orang berbuat dosa itu adalah doktor, profesor, kiai, menteri agama. Nah itu. Kenapa? Karena itu tidak berdampak memang. Amaliyah yang ucapkan tapi tanpa ada kesadaran tidak berdampak. Tanpa penjagaan Allah, perlindungan Allah tidak akan berdampak. Ilmumu tidak akan mampu. Ilmu nahu, sorof, mani, bayan, mantekmu tidak akan mampu menahan goncangan si nafsu yang hidup di zaman ini. Beda jangan zaman Imam Syafi'i. Beda jangan Imam Hambali. Nggak ada mobil, nggak ada Mercy, nggak ada handphone. Perempuan juga belum cantik. Tadi semua rumah-rumah juga masih jelek. Mereka ya kawalnya sampai di situ cukup. Tapi hari ini ya nggak bisa. Kamu kan ingin rumah mewah seperti orang, naik Mercy seperti orang, jalan-jalan ke luar negeri seperti orang. Sementara ilmumu masih pakai ketapel tadi semua. Cara kamu ibadah pakai ketapel, yang dilawan drone tadi semua. Iblisnya sudah, wah sekarang ini pangkatnya udah jenderal. Waktu iblis masih kopral, Nabi Adam aja nyemplung.
Nah hari ini sudah bayangkan dilatih 124.000, maka jangan aneh. Yang sekarang ini yang ngaco itu justru adalah tadi. Akhirnya membuat hukum yang tidak jelas, tadi mesusahkan banyak orang sebenarnya. Padahal sebetulnya adalah Allah itu mudah. Maka itulah kenapa kata Abah juga. Tadi semudah itu Allah itu cukup kamu panakan, tadi kosongkan, tadi semua. Maka sesungguhnya adalah kita harus mengerti adalah hubungan kita dengan Allah itu. Tadi maka dosa berapapun dibagi Allah, ya Allah nggak ada dosa itu. Tuh, itulah dibahas ada ulama khusus itu Imam Qushairi dalam risalah Qushairiyah. Jadi bukan masalah amal dan dosa, itu kan tadi semua. Tadi tapi kamu menyaksikan ru'yatullah Allah dalam pada kelompok Pandawa maupun kelompok Kurawa, itu intinya nanti di pengajarannya. Maka kenapa iman yang paling tinggi itu adalah iman pada qada dan qadar. Wairihi wasyarihi minallahi ta'ala. Nanti di penghujungnya dari semua. Ya. Tapi kalau tadi tidak begitu, kamu akan terjebak dari semua. Ya. Nah ini. Jadi itu ya sahabat, di bulan Sya'ban ini adalah bulan jasad. Bulannya Muhammad. Nah Muhammad, Abah sudah ajarkan ada 5 lapis Muhammad. Pertama adalah secara syariat adalah Muhammad baginda Nabi. Adalah kita bersyariat sebagaimana beliau bersyariat dari semua, ya. Tapi juga jangan dibentur-bentur dari semua. Karena baginda Nabi itu nggak bermazhab dari semua, ya. Maka jangan terlalu juga adalah terlalu memahami mazhab, jangan terlalu ini, ya, dari semua melampaui batas yang pernah dilakukan baginda Nabi dari semua, ya. Sehingga menjadikan manusia terkotak-kotak, akhirnya nggak kemana-mana, sibuk ingin sempurna malah gagal kan tadi semua. Nah ini yang disaksikan. Manusia sibuk ada dengan cara, tapi dia tidak mengerti, lupa tujuan. Sibuk menyebut-nyebut nama Allah dan Muhammad, tapi tidak lupa bagaimana mengimplementasikan Allah dan Muhammad pada hidup. Dari semua, ya. Akhirnya bermusuhan atas nama Allah dan atas nama Muhammad. Mengkafirkan orang atas nama Allah dan atas nama Muhammad. Ini kan kebodohan. Dari semua. Akhirnya manusia itu dia tidak pergi kemana-mana. Akhirnya semakin menderitalah setiap hari. Semakin tambahlah beban kesadarannya makin menurun. Masuklah kepada infrasonur, masuklah kepada binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Maka disitulah dunia ini sudah menjadi neraka kepada orang yang semacam itu, sahabat. Ya. Nah inilah maka di bulan Sya'ban ini mari. Setelah kita anggap sajalah, kita sudah selesai, kalian rojabnya sudah selesai. Atau barangkali yang hari ini sedang ngabeti, masih jalan ngabeti, ayo terus imsak. Karena pada saat kamu imsak di bulan Sya'ban adalah maka sesungguhnya adalah pada saat ayah saya selalu berkata, tubuhmu itu adalah kucing, ruhmu itu adalah tikus. Tuh. Tikus tidak akan keluar selama ada kucing di lubang itu. Nah artinya jiwamu tidak akan naik kesadarannya selama kamu masih adalah kucing dari semua. Karena dia akan terus kerdil di dalam sembunyi. Takut dimakan tikus. Takut dimakan kucing si tikus itu. Nah itulah perumpamaan sebetulnya. Sederhana tapi bisa difahami. Maka si jiwa itu tidak akan naik kesadarannya. Karena kesadarannya ada pada kesadaran binatang pada jasad ini. Tadi semua ingin selalu lebih dari orang, ingin selalu terkenal dari orang, ingin selalu dikenali orang. Jadi itulah masih orang, ingin kaya, orang pintar, tadi semua orang, masih banyak orang. Nah itulah yang membuat si jiwa adalah tertahan karena tubuhnya masih jadi orang. Tadi semua ya, orang dan manusia itu beda. Tadi semua ya, orang utan, orang kaya, orang pintar, orang tadi semua. Orang itu Quran menyebutnya ins tadi semua ya, bukan insan tadi semua ya. Jadi pada kesadaran basarun, pada kesadaran jasad. Nah ini ya yang maka di bulan Sya'ban ini maka itulah Nabi menyampaikan perbanyak saum tadi semua. Nah tapi saum itu apa? Yang disebutkan saum itu imsak. Imsak itu apa? Menahan. Secara syariatnya menahan makan, minum dan bersetubuh. Tapi secara hakikatnya menahan keberadaan ego diri, merasa wujud diri tadi semua. Tadi. Jadi kalau pemending-mending tadi semua, puasa yang mana yang kamu akan lakukan tergantung mana yang berdampak pada dirimu.
tadi. Karena tidak sedikit orang perutnya ditahan lapar, maka yang diingat bukan Allah tapi lapar tadi semua ya. Maka disinilah ya, maka setiap orang nanti akan punya kadarnya. Maka Nabi menyarankan di bulan Rajab ini juga adalah mandi, adalah membersihkan diri yang dohir. Maka ada mandi kemanusiaan, ada mandi kemalaikatan, ada mandi tobat dan lain sebagainya. Makanya mandi tobat di bulan Syaban ini diperbanyak, sahabat tadi semua adalah bagaimana, karena inilah yang penghalang kepada kita, la hijabaka illa biwujudika, yang selalu merasa gua. Inilah maka kenapa Syekh Junaidi Al-Batawi mengatakan ini gua. Jadilah sekarang orang Jakarta mengatakan aku itu gua. Padahal inilah gua yang menidurkan Ashabul Kahfi, jiwa tadi semua yang hanya tertidur. Kenapa? Karena tubuhnya menjadikan kekar dan kuat tadi semua ya. Karena kita ini nabi isbat, sahabat. Kesadaran itu akan naik pada si jiwa pada saat adalah si badan turun dari semua. Kayak jam pasir. Kalau seandainya waktu kita di alam arwah, kita ini sebelum ditiupkan pada badan, kesadarannya 100%. 100% ruh itu. Bahkan ngobrol sama Allah, kenal dengan Allah, merasakan Allah, hidup bersama Allah. Tapi begitu dimasukkan pada kesadaran tubuh, atau disebutkan kalau Abah istilahnya HP, maka yang muncul sekarang bukan lagi Telkomsel, tetapi pengakuan kepada HP itu. Saya Oppo, saya ini Sony Ericsson, saya ini Samsung, saya ini iPhone. Nah, jadi lebih berbangga-bangga pada casing dari semua. Ini yang harus dipahami dari semua ya. Nah, bagaimana di bulan Syaban itu meningkatkan kesadaran itu? Supaya kita di bulan 9 bisa id, ada yaudu dari semua. Nah, makanya tadi di bulan Syaban ini adalah dengan banyak mandi. Kemudian yang kedua adalah saum sunnah. Saum, tapi juga boleh saum sunnah dilengkapi dengan hakikatnya adalah imsak. Adalah setiap mandi, setiap ada kesempatan di bulan Syaban ini, terus kembalikan diri yang dohir ini. Adalah tadi la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun. Dan semua amalia itu, sahabat, kalau ingin tersambung adalah dengan menahan napas, menekuk lidah, merapatkan gigi, kau bicara pada multajamnya Allah, pada dadamu itu. Bukan dengan lisan ini semua. Ya, nggak ada gunanya dengan lisan itu. Ya, apapun yang kau ucapkan tidak akan melewati tenggorokanmu. Sementara Allah itu adalah istananya di sini, di dada. Ini semua. Ya, maka bicara dengan dia adalah di multajam. Inilah Ka'bah, qalbul mu'min baitullah. Bicara di sini. Bagaimana bicara dengan Allah di sini? Tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan nafas. Tadi semua ya. Nah, di penghujungnya nanti udah tidak ada lagi kata permintaan sebetulnya pada saat engkau sudah mengerti. Cukup saja engkau diam. Karena bicara dengan Allah itu diam. Dan Allah pun diam. Tiada suara, tiada huruf Allah itu. Maka jangan juga suka salah memahami Allah. Bagaimana Allah ngasih itu? Coba bayangkan. Kapan Allah nyuruh kamu sholat, puasa, haji itu? Allah yang mana? Gitu kan tadi. Tuhan yang mana tadi semua. Nah, itu. Kamu harus paham. Tuhan itu, inilah karena masih di otak manusia itu Tuhan itu sosok gitu kan tadi. Tadi semua. Bagaimana cara dia nyuruh kamu sholat itu? Bagaimana cara dia datang pada Muhammad itu? Nah, karena kamu nggak ngerti caranya juga. Nah, itu karena istilah-istilah syariat nggak dipahami secara hakikatnya. Begitu Jibril jadi sosok gitu kan tadi. Pada saat Jibril datang dari luar masuk ke Gua Hiro, maka yang ngutusnya juga sosok di depan. Akhirnya Allahnya jadi sosok gitu kan tadi semua. Nah, inilah karena kegagalan tauhid tadi semua ya. Manusia tadi semua. Akhirnya manusia ini adalah beragamakan karangan manusia. Tadi semua disuruh-suruh oleh manusia. Tuhanmu itulah manusia yang membuat tadi semua ya. Padahal nanti pada kesadaran sempurna kamu akan mengerti sebenar-benarnya apa sih yang disuruh Tuhan itu, sahabat. Nah itulah ya, mari tadi semua. Maka karena pertanyaannya tadi apa amalia di Syaban, mandi. Jadi mandi saja, banyakin mandi tobat, mandi pagi, mandi malam pun sama, menggunakan sama. Bacakan pada air, Bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nur Rabbi, bihaqi nur Muhammad. Buyurkan kemudian pada kepala, yang pertama mandi 9, 3 di atas kepala, lidah ditekukan, gigi dirapatkan, la ilaha illallah, ya Allah, sucikan tubuhku. Dan tadi kalau nggak disucikan tubuh ini, terus saja kita ini adalah kesadarannya ada pada kesadaran tubuh. Pada saat kesadaran 80% di tubuh, pada berarti kesadaran kematian. Karena tubuh ini kematian.
kesadaran 80%, kematian. Maka berarti yang sadarnya itu hanya 30%. Bayangkan kamu hidup di zaman yang semacam ini dengan jiwa yang punya kesadaran hanya 20%. Maka tentu kamu akan susah ekonomi, susah ilmu, susah ini, susah bahagia. Ya iya, inilah yang terjadi hari ini, Abah saksikan. Tadi semua, karena kamu nggak ngerti apa itu dengan kesadaran. Sadar itu, eling itu, dikir itu. Karena sekarang istilah eling, istilah dikir hanya udah masuk ke dalam era nyebut-nyebut gitu. Tapi bari nggak kenal yang disebut, tidak merasakan kehadiran yang disebut. Tadi semua itu masalah tadi semua. Karena nggak ngerti juga gimana caranya nyambungkan pada Tuhan. Karena kamu tidak mengenali dirimu. Karena tadi Tuhannya dianggap di luar diri sehingga kamu anggap ada di langit ketujuh. Sehingga pada saat dia merasakan begitu dekatnya dengan kamu, kamu tidak bisa merasakannya. Dia bisa kamu hadirkan pada saat kamu matikan dirimu. Bagaimana cara mematikan? Tekuk lidah, rapatkan gigi. Nah, itulah rasakan istinsak, napas masuk, istinsar, napas keluar. Ada sirrullah, nurullah, atanzi, atasbih. Selalu sahabat amaliyah itu. Maka itulah amaliyah baginda Nabi di Gua Hira itu adalah melihat, adalah menutup penglihatannya, menutup pendengarannya, menutup lubang hidungnya, menutup mulutnya, menahan nafasnya. Itulah sebetulnya yang disebutkan sallu kama ra'aitumuni usolli sebetulnya. Hanya dengan cara itulah pada saat kau mati, engkau dijalankan oleh Allah. Nah itu, pada saat kau mati, Allah itu ada. Dan disitulah yang harus dipahami. Makanya di bulan Sya'ban ini musuh kaitan adalah la hijabaka illa biwujudika. Karena bagaimana kita percaya pada tubuh ini sementara tubuh ini adalah mati. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Ini kaun semuanya. Dan semuanya kawan itu mati. Dan manusia bersandar pada yang mati. Maka hilanglah amnesia kesadarannya. Jadilah kiai mati, ustadz mati, buya mati, tadi semua. Contohnya apa? Dia merasa jadi buya, merasa punya ilmu, merasa jadi kiai. Itulah contohnya adalah buya mati, kiai mati. Tadi semua. Inilah yang harus dipahami oleh kalian. Maka tidak berdampak apapun yang kalian miliki kalau sudah begitu. Karena semuanya ada pada jasadmu itu. Pada saat kau mati, leburlah jasadmu, hilanglah amalmu, hilanglah kiainya, hilanglah amalnya. Tinggal ruhnya yang kurus, kering, kerontang, yang tidak pernah diurus. Dan dia tidak bisa pulang. Tadi semua ya. Nah, inilah yang harus dipahami ya sahabat. Nah, maka mari kita di bulan Sya'ban ini, bagi yang belum mengambil baiat, belum talqin, mengambillah talqin. Hidupkan dulu hati dari semua. Karena harus segala sesuatu itu juga. PLN harus ada yang nyambungkan. Telkom harus ada yang nyambungkan. Kemudian juga termasuk YP harus ada yang nyambungkan. Nah itulah tadi semua. Sebetulnya Tuhan sudah mengingatkan kita dengan segala perkara yang dohir. Semuanya harus ada yang nyambungkan. Ada yang ngawinkan tadi semua. Perempuan, laki-laki ada yang ngawinkan. Putik dan benang sari ada yang ngawinkan. Maka semua itu ada yang mengawinkan tadi semua. Ya. Maka inilah tugas kita yang pertama adalah kawin. Maka tadi kata Allah. Waktu firman pertama wa idkulna ya adamuskun anta wa zauj. Nah tadi dengan pasanganmu kawinkan. Setelah kawin setubuhkan semuanya. Nah ini tadi semua ya. Kalau sudah ngerti adalah maka semuanya persetubuhan itu adalah sangat indah sebetulnya kalau mengerti hakikat batinmu dan dohirmu tadi semua ya. Nah. Apalagi misalnya kita di bulan Sya'ban ini adalah boleh juga Abah sudah kemarin melakukannya adalah di Pelabuhan Ratu dengan menyelam. Padahal menyelam ke dalam air. Ya, mandi tobat. Ya, mandi tobat, pelepasan diri. Tadi semua. Menyelam ke dalam, kamu ada danau, ada sungai, katakan bahwa kembalikan hidupmu. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la mudidun, la mutakalimun. Lepas naik ke atas, kamu rilis tadi semua. Ya. Untuk membangun kesadaran supaya si jasad itu nanti adalah koalisi dengan jiwa supaya kita bisa terbang dohiron karena tidak bisa harus biabdihi itu adalah jasad dan ruh dan dua-duanya harus sadar dan dua-duanya harus koalisi dengan dibangun yang tadi ada ajwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah warahmah. Betul-betul saling menyayangi dohiron wa batinan itu tadi ya. Kemudian bisa lagi dengan apa di bulan Sya'ban ini? Setelah kita lepaskan tadi lahayun, la ilmun, la sami'un, kamu nyelam di kolammu di mana saja silakan, di laut di mana saja.
Kemudian kamu katakan lagi adalah usolli lam jalalah, ruhku ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah, la ilaha illallah batinku, Muhammad Rasulullah adalah dohirku. Nah, itu akan membangun, menyatukan, mengawinkan dohir dan batin. Tidak cukup dengan mendapatkan baiat dari orang-orang tadi semua, karena pada masalahnya adalah yang membaiat itu adalah tadi semua. Yang penting iya, masalahnya talqinnya itu benar enggak, itu kan masalah. Tadi semua selalu tidak ada kalau nggak talqin. Ya yang nalkin sopo tadi semua. Jadi semua yang nalkin itu harus yang hidup itu ya Allah. Allah lah yang nalkin itu. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Tadi itulah sesungguhnya. Kalau dia belum menjadikan hakikat Allah, memberikan baiat, ya baiatnya nggak nyambung. Tadi semua talqinnya nggak nyambung. Lakona yulakinun, talqinannya, tuntunannya tidak nyambung. Itu masalahnya. Maka oleh karena itu, kita nggak bisa mutlak adalah percaya kepada mereka yang mentalkinmu, tapi adalah kamu sendiri yang harus melakukan. Karena iman itu adalah kita sendiri yang harus membuktikan, bukan kata orang, sahabat. Maka Abah mengajarkan kepada semua jemaah itu. Dan memang begitu caranya dari Allah. Allah sendiri tidak mau merubah kamu, kecuali kamu yang melakukannya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Hatta tuh kan tadi. Jadi kembali sahabat, kamu yang harus melakukannya tadi semua. Jadi jangan mendatangi orang cuma ngalap berkah. Berkah itu apa? Tadi semua. Bagaimanakah akan berkah padamu kalau pohon berkah tidak pernah kamu tanam? Tadi semua. Ya. Nah inilah maka hari ini banyak manusia kelimpungan, gurunya mati, udah kayak neraka aja. Karena tadi kamu nyandarnya kepada manusia, pada pohon berkah. Pohon berkahnya tumbang, kamu pun ikut tumbang. Ya. Itulah yang terjadi para sahabat di awal waktu Rasulullah wafat, semua hampir nggak menerima kan tadi semua. Ya begitu hari ini Abah saksikan. Jadi itu ya, jadi penyerahan guyur la ilaha illallah, ya Allah aku sucikan tubuhku 3 kali. 3 kali. Kemudian lepaskan lagi, baca lagi, banyak lagi pada air, Allah sucikan hatiku. Pada saat kita katakan sucikan hatiku, apa yang harus kita sucikan pada dada ini? Karena kata Nabi adalah, ada dalam dadamu ada segumpal daging, kalau dia baik, baiklah seluruhnya. Karena seluruh persoalan itu datang dari dada sini. Makanya pada mandi yang kedua itu, ya Allah aku ingin sucikan adalah hatiku. Dari apa? Sifat bahimiyah, subu'iyah, syaitoniyah. Ada 7 sifat bahimiyah, ada 7 sifat subu'iyah, ada 7 sifat syaitoniyah. Tadi semua. Maka penghujungnya adalah sifat syaitoniyah, iblis tadi semua. Nanti pada saat kamu sudah lolos dari bahimiyah, subu'iyah, maka kamu akan berhadapan dengan iblis. Maka iblis itu akan menjagamu pada saat engkau sudah arif. Iblis itu menunggumu di pintu engkau adalah ma'rifat. Iblis itu menunggumu pada saat engkau sudah berilmu. Itulah tadi kenapa Nabi Adam ditipu adalah bukan di pasar malam oleh iblis, tapi di surga. Artinya hati-hati. Selalu 3 jebakan tadi. Maka tadi adalah bahimiyah, subu'iyah, syaitoniyah. Syaitoniyah itu adalah merasa lebih baik, merasa lebih tinggi, merasa ma'rifat, merasa sudah nyampe, merasa. Nah itu merasa, tapi adalah dia sebenarnya bukan merasa, tapi rarasaan. Rarasaan sampai, rarasaan ini, rarasaan. Nah itulah, hati-hati ya. Jadi kalaupun kamu lolos melawan bahimiyah, nanti dengan saum, dengan mandi, kamu harus masuk subu'iyah. Sifat binatang-binatang yang selalu ingin ribut tadi semua ya. Maka disinilah, di mandi yang kedua kamu guyur, katakan, ya Allah, aku ingin sucikan hatiku. Dari apa? Dari sifat sombong, dari sifat kibir. Tadi, dari 21 sifat, kata Syekh Jaruk adalah pada bahimiyah, subu'iyah, syaitoniyah. Yang itulah yang dilempar jumroh pada saat kamu melaksanakan haji. Jumroh, tadi 7 jumratul aqobah, jumratul wusta, jumratul ula. Tadi semua, pada diri, tadi semua ya. Tadi semua, bukan melempari setan di sono. Tadi yang lemparnya setan juga gitu kan tadi semua. Nah ini ya tadi semua. Maka mandi yang kedua adalah guyur adalah tadi semua. Ya Allah sucikan jiwaku, hatiku. Maka bersihkanlah dari 21 sifat yang ada pada bahimiyah 7, subu'iyah 7, syaitoniyah 7 tadi semua. Nah, barulah di guyuran yang ketiga adalah kamu adalah mandi juga ya Allah sucikan jiwaku. Sucikan jiwaku. Tadi semua ya. Dan pada saat 3-nya sudah, itulah kamu sudah pantas berkomunikasi dengan si ana tadi. Jadi mandi yang pertama adalah la ilaha illallah. Mandi yang kedua la ilaha illahua.
Mana yang ketiga, la ilaha illa anta. Sudah muhotob, sudah kamu berhadapan-hadapan. Ini wajah tu wajiyah. Nah, sekarang sudah sampailah pada la ilaha illa ana, si ana. Tadi kalau yang pertama, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, syariat pada tubuhmu. La ilaha illallah, la maqsuda illallah, tariqat pada hatimu. La ilaha illallah, la matluba illallah, hakikat pada sifat ruhmu. La ilaha illallah, la maujuda illallah, berarti sudah sampai pada si ana. Innani anallah, la ilaha illa ana, sahabat. Berarti. Nah itulah. Nah bagaimana cara sampai pada derajat ana? Tadi Allah, dari Allah, Allahu nurus samawat, buang alifnya. Naiklah kepada lillahi ma fis samawati wal ar, buang lam awalnya. Masuk kepada lahu ma fis samawati wal ar, buang lam akhirnya. Tinggallah kulhu tadi semua. Masuklah pada hu. Setelah itulah kamu adalah sudah kembali pada si ana tadi semua ya. Jasad balik pada hati, hati balik pada ruh, ruh balik pada syir tadi semua ya. Syariat kembali keleburkan pada torikot, torikot pada hakikat, hakikat pada makrifat. Nah itulah pada saat mandi itu. Itikodnya. Makanya pada saat mandi itu dari semua. Kalau dulu ada bahasa mandi sumur 7 tadi semua ya. Nah, ini mandi ya. Kemudian setelah, nah itulah di Sya'ban mandi, banyak mandi. Kemudian banyak pelepasan pengakuan. Termasuk yang sudah biasa liko lah di bulan Sya'ban ini. Tadi semua di waktu-waktu yang kamu bisa melakukannya. Tadi semua selalu mengatakan serahkan semuanya. Dan disitulah kamu sudah mulai merindukan Allah dari semua dan Rasulullah. Karena Allah adalah batinmu, Rasulullah jasad. Nah, secara syariat kita ikutin apa yang dicontohkan baginda Nabi. Tapi jangan lupa tubuhmu juga Muhammad. Muhammad adalah rasakan, kepalamu mimnya ha mim dal. Jadi di Sya'ban itu kamu sudah merasakan sebagai Muhammad. Nah, bagaimana rasakan sebagai Muhammad? Mulailah berakhlak Muhammad, belajar dari semua. Tadi semua, bagaimana Nabi Muhammad memaafkan. Nah, mulai cara pandang, Nabi Muhammad sudah nggak ada lagi kapir-kapiran. Dia suapin orang Yahudi itu. Nah, berarti kamu pun kalau mau nembus, udah berhenti dari penyakit kulit. Karena Nabi Muhammad pun melakukan itu karena mengikuti Ayub. Membebaskan dirinya dari penyakit kulit. Maka orang buta sekalipun yang orang Yahudi, dia suapin sayangi. Begitu. Kalau mau di Sya'ban. Ya, kalau enggak, kalau mau masih berantem, ya tadi siap-siap masuk tubuh binatang. Semua kan hanya binatang yang suka berantem tadi semua ya. Jadi itu ya sahabat. Nah kemudian kalau masuk lagi adalah bagaimana adalah kepada pandanganmu kepada agama lain, pada suku lain. Nah, jadilah kayak seperti Muhammad di Sya'ban ini, karena kamu adalah Muhammad yang menyayangi Majusi, Yahudi, dan kalau perlu kamu suapin bahasanya. Yang menyayangi Majusi yang meludahimu, kalau perlu kamu jenguk. Menyayangi adalah pendeta Nasrani yang ngasih kamu tai unta. Semuanya indah di mata Muhammad. Nah, jangan ngaku-ngaku umat Muhammad senangnya berantem. Ngakunya umat Muhammad senangnya bermusuhan. Ngakunya umat Muhammad senangnya juga pelit, tidak mau berbagi. Bagaimana kau akan jadi ngaku umat Muhammad? Karena Muhammad itu badanmu itu. Tadi semua. Sementara badanmu itu harum atau tidak harum, maka ruhmu akan menyatu tergantung bagaimana kau melepaskan tadi kau menjadi Muhammad tadi semua. Maka Muhammad adalah yang pertama adalah syariat tubuhmu, dia mengikuti syariatnya Muhammad. Kemudian dohirmu adalah menjadi Muhammad, mimah disebut Muhammad Harid, Muhammad Majaji, dan rasamu adalah pada rasa Muhammad. Sadarilah, sesungguhnya engkau harus mengakui terima kasih ya Rasulullah di bulan Sya'ban ini. Karena sebetulnya kamu nggak melihat kalau bukan Muhammad. Nah, kamu harus pahami tadi semua tadi. Muhammad dohirnya kan udah lepas syariat saja di luar. Nah, sekarang sudah masuk pada Muhammad yang tidak berdarah, yang tidak berdaging, yang tidak bertulang, yang tidak punya istri, yang tidak punya keturunan. Dialah yang disebut dengan Muhammad, Nur Muhammad pada dirimu. Maka masuklah pada dia sekarang tadi semua. Biar karena hanya dia yang bisa membawa pada Allah gitu. Muhammad yang di Madinah nggak bisa membawa kepada Allah. Tadi semua, makanya itu tadi Abu Thalib aja tadi 3 tahun kerengek nggak bisa membawanya gitu kan tadi semua. Pahami, makanya itu kita harus pahami. Muhammad terluar baginda Nabi untuk syariat, af'al, fi'il tubuh. Bagaimana sholat, bagaimana ini. Nah, itu hanya untuk aturan. Nah, kemudian masukkan pada Muhammad adalah majaji. Tubuhmu lah Muhammad mimha mimdal tadi semua. Karena selama tubuh kamu tidak mimha mimdal, berarti tubuh kita binatang. Maka pada saat tubuh kita binatang, maka tadi kamu bisa saksikan.
Di belakangan ini banyak yang ihwan abah yang sudah belajar mandinya bagus, bah. Saya menyaksikan orang mati wajahnya babi, bah kemarin. Tadi kamu akan menyaksikan sendiri nanti. Karena pada dasarnya manusia itu pada saat matinya dia akan menjirim kepada sesuatu yang disifatkan oleh dirinya. Sifat, sahabat, sifat dirinya akan, sifat binatang itu akan muncul. Tadi bahimiyah, subuhiyah atau pada syaitoniyah tadi. Nah itulah ya yang di bulan Sya'ban adalah bagaimana engkau jadikan Muhammad. Yang keempat, yang ketiga adalah jadikan Muhammad adalah sesungguhnya adalah ruhmu itulah Muhammad. Ruhmu, kalau Muhammad harid, Muhammad rasa. Nah ruh lah yang bernama Rasulullah itulah Muhammad. Ruh lah yang melihat itu. Muhammad pada mata disebut basor. Maka engkau akan merasakan semuanya udah jadi Muhammad tubuhmu. Ternyata pendengaran itu Muhammad yang disebut sama. Ternyata penglihatan itu Muhammad yang disebut basor. Karena Muhammad itu adalah ruh. Berarti sudah masuk tuh kepada Muhammad hakiki. Ada semua. Muhammad yang, siapa Muhammad itu? Dohirnya Allah. Dohirnya Allah. Tadi. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. Tadi semua ya. Adam dohirnya, batinnya Muhammad. Tadi. Batinnya Muhammad. Dohirnya Muhammad, Allah lah batinnya tadi semua ya. Nah, gitu. Inilah ya sahabat. Nah, maka tadi sampailah kepada Muhammad hak tadi semua. Siapa Muhammad hak itu? Dialah khobar mubtada. Allahu nurus samawat, Allah adalah khobarnya, dan Muhammad adalah nurus samawat, khobar mubtada, sebagai khobar dari si mubtada. Dialah si manis, dialah si gula untuk membawa risalah manis. Dialah si garam untuk membawa asin. Sahabat, itulah berarti kamu sudah 5 lapis Muhammad sudah menyatu pada tubuhmu. Maka itulah yang dilakukan di Sya'ban. Supaya kamu nanti Ramadan bulan ke-9, Id, sudah kembali. Id untuk ruhnya ada yaudu, dan untuk tubuhnya karena sudah jadi Muhammad, kamu ada ayyada yu'ayyidu, kamu akan merasakan pesta, akan dijamin. Itulah Idul Fitri. Idul Fitri di bulan ke-9. Tadi semua Id, kembali kepada fitrah. Kembali pada fitrahmu tadi semua ya. Idul Fitri tadi semua. Nah itu ya sahabat kurang lebih Idul Fitri. Maka kenapa ada tubuhmu akan ada iftar, kamu akan pesta tuh. Nah maka akhirnya di Syawal karena kamu sudah naik, maka kamu kebahagiaan akan berubah. Rizki dohirmu akan mengalir, rizki batinmu akan tenang, jiwamu sudah tadi. Nah disitulah kamu akan masuk kepada Dzulqa'dah, Qo'adoh. Dzulqa'dah itu Qo'adoh. Kamu sudah duduk tenang, damai, istiqomah, tadi semua nikmat. Udah nikmat saja. Karena kamu sudah masuk akan dibawa ke golongan Siratal ladzina an'amta alaihim. Tadi semua. Kamu akan masuk kepada golongan anbiya, syuhada, sholihin, muttaqin. Itulah Siratal ladzina an'amta alaihim, dan kamu sudah terbebas dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu perjalanannya ya. Maka itu saja berarti sampai Syawal tadi, berarti kalau gitu kamu sudah meningkatkan, ada peningkatan salah Syawal, kebahagiaan, maka Dzulqa'dah. Nah, tinggallah nanti di bulan ke-12 sebagai penutup perjalananmu dari Muharram, maka kau sudah Pak ini qorib tadi semua sudah jadi haji. Berarti engkau sudah kenali hakikat tubuhmu seluruhnya dari awal, sejak kau sudah mandikan, bahkan dari mulai Muharram kamu sudah napikan, Safar kosongkan, Rabiul Awal kamu lahirkan Muhammad, kemudian Rajab kamu mi'rajkan ruhmu, Sya'ban kamu jadikan Muhammad tubuhmu tadi semua, Ramadan jadilah ada gabungkan dohiran wa batinan, batinmu la ilaha illallah, dohirmu Muhammadur Rasulullah pada insan tadi semua ya. Ramadan barulah Syawal, Syala, setelah itu Dzulqa'dah, kamu duduk tenang, damai, bahagia, menikmati. Ada kamu ikut menyaksikan, ikut menikmati. Kita kan hanya ikut menyaksikan dan menikmati. Barulah di penghujungnya adalah 12 adalah Dzulhijjah, haji tadi semua. Nah itulah makna haji sahabat ya. Jadi makna haji adalah itu. Jadi makanya kalau sudah begitu baru kamu bisa menceritakan Faida qadaitum manasikakum fadkurullaha kadzikrikum aba'akum. Nah itu.
Faida qadaitum. Nah, pada saat engkau telah selesai manasikakum, melaksanakan manasik, padkurullah. Apa yang kamu ingat sekarang? Nah, itu ingat perjalanan dari tadi Muharram sampai Zulhijjah tadi. Menyaksikan fi'il Allah pada tubuhmu, menyaksikan asma Allah pada hatimu, menyaksikan sifat Allah pada ruhmu, sampailah kau menyaksikan zat Allah adalah dia yang menyaksikan dirinya sendiri. Nah, itu saja barangkali yang kalau amalia. Jadi apalagi jadi ulangi lagi tadi ada mandi yang di bulan Syaban itu. Kemudian setelah mandi, kemudian mandi tobatnya, atau yang kedua adalah saum tadi semua ya. Yang kedua adalah saum baik syariat maupun hakikat. Nah, kalau Abah kemarin ada yang teman yang saum 40 hari, boleh kamu ambil 10 hari di Syaban, satukan nanti masuk ke Ramadan supaya 40 hari dengan Ramadan tadi semua ya. Jadi kita harus mengalami saum yang 40 tadi. Karena kita ada 4 bagian. Sabutnya, batoknya, dagingnya, minyaknya. Dari jasadnya, hatinya, ruhnya, sirnya. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Tadi semua. Ada 4 bagian tadi semua. Maka kita pun adalah imsak 40. Kemudian ngabeti 40. Tuh, ngabeti itu menahan makan dari nasi. Kenapa menahan makan nasi? Karena nasi penyusun tubuh. Nah, bagi teman-teman kemarin yang dari Madura, bagaimana? Kamu jagung, berarti menahan makannya. Karena bagimu penyusun tubuhmu bukan beras. Bagi teman-teman yang di Papua bukan papeda, berarti kalau kamu nahannya papeda. Karena ada penyusun tubuhmu dari kecil adalah papeda. Itu ya. Jadi imsaknya itu dari semua ya. Maka tidak boleh makan nasi bagi orang Jawa Barat, pemakan nasi, kemudian berhenti makan ikan, makan daging, makan ayam, dan makan apapun yang hidup. Belajarlah kita untuk memakan umbi-umbian tadi semua. Ya, tadi itulah yang diajarkan. Jangan dikira itu bukan di Islam saja. Saya lihat Shaolin semua sama. Tadi semua orang-orang kayak Jack Ma kayak apa semua tuh mereka juga melakukan itu, sahabat tadi semua. Ya. Tesla melakukan itu semuanya. Pada saat dia untuk membangun kesadaran jiwanya adalah melawan tubuhnya. Dengan berhenti dia adalah mengikuti segala keinginan yang diikuti oleh tubuhnya. Nah itu ya. Jadi yang kemudian yang ketiganya adalah di bulan Syaban ini banyak sedekah. Kenapa sedekah? Karena tadi rasa memiliki itulah yang menjadikan kita sulit lepas. Rasa memiliki. Kita ini terlalu banyak rasa memiliki. Maka itu juga di bulan Syaban tadi semua adalah belajarlah sedekah di bulan Syaban itu. Karena bagaimana kamu akan melepaskan rasa memiliki tubuhmu sementara uang saja yang kau miliki tidak mau kamu lepaskan. Tadi semua. Karena yang membuat kamu menderita adalah kemelekatan yang menempel pada tubuhmu sehingga kamu adalah semuanya menjadi milikmu. Itulah yang menjadikan salah satu penyebab juga dari semua ya. Jadi barangkali itu saja Mas Umar ya dan juga teman-teman yang lain yang bertanya tentang apa Syaban. Itu saja, perbanyak mandi, kemudian juga dalam kegiatannya sadari bahwa dirimu kamu adalah Muhammad, tadi wujudmu adalah mim ha mim dal, rasamu adalah Muhammad. Kemudian yang keempatnya adalah syukuri nikmatul ijad, penciptaan kamu dalam wujud Muhammad itu. Karena tubuh kita adalah mim ha mim dal tadi semua ya. Bahkan kita tidak ada kalau bukan adanya Muhammad. Ingat, kita tidak akan ada kalau bukannya adalah Nur Muhammad tadi semua ya. Kita ini dohirnya Nur Muhammad, batinnya Nur Muhammad begitu. Itu saja barangkali. Sebetulnya amalia mah banyak. Silakan nanti. Nanti kamu nggak usah ngikutin Abah sebetulnya. Nanti kamu akan menemukan caramu sendiri. Sama saja orang senangnya dengan apa gitu kan. Karena ini tentang rasa ya. Untuk sementara boleh kamu ngikutin cara Abah, tetapi nanti kamu akan menemukan caramu sendiri. Rasamu sendiri. Mursyid sejatimu pada dirimu akan berkata pada dirimu, oh bagusnya begini, bagusnya begitu. Nah coba aja kamu nanti. Kalau kamu sudah bisa menemukan begitu, kamu nggak perlu Abah tadi semua ya. Maka tadi kata Abah tidak mau jadi guru itu karena tidak mau kalian ada kemelekatan tadi semua ya. Abah hanyalah sahabat buat kamu, hanyalah ayah bagi anak rohani dari semua, tapi bukan sebagai guru dan murid dari semua ya. Tetapi adalah sebagai apa namanya tadi. Yuk, marilah jadi keluarga dari semua ya. Mohon maaf atas kekurangan, sehat semua, berkah semua, bahagia semua ya tadi semua. Mari kita song-song masuk Syaban ini tadi. Yang penting adalah apapun yang bisa kamu lakukan, yang penting berubah. Itu ajalah dari semua ya. Jangan terlalu memaksakan diri. Karena memaksakan diri juga jelek dari semua ya. Jadi ya
ikutin batas kemampuan dirimu, tapi kemudian kamu harus mengupgrade-nya gitu kan. Tapi jangan juga ngikut, saya nggak mau, karena kemampuan saya lemah. Nah, itu juga salah tadi semua ya. Karena Allah menyuruh kita tadi semua bersungguh-sungguh tadi ya. Itu saja, mohon maaf kekurangan, sehat semua. Yang bicara tidak lebih ngerti, yang bicara tidak lebih alim, bicara bukan siapa-siapa, tidak mengerti apa-apa, tidak buka apa-apa. Mari kita sama-sama untuk bahagia, meleburkan diri kita semua. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.